Apa kabar semua adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi yuk kak, oke. Apa kabar adik-adik sekolah minggu semua? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan diiringi oleh teman sekolah minggu kita yang bernama Kiel Saragio. Iya, jadi kak, adik-adik sekolah minggu yang punya talenta juga, yang bisa bermain musik, nanti bisa mengiringi ibadah online kita ya kak ya? Iya, tentu dong. Dan adapun tema kita hari ini adalah penyangkalan Yesus. Nah, kenapa Yesus disangkal? Kita akan dengarkan cerita dari kakak sekolah minggu kita ya kak. Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah kita mau puji Tuhan. Kita mau bernyanyi apa kak? Dengan judul lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Haleluya. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang adil dan yang benar, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau tetap setia menyertai dan membela kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya Tuhan, keadilan dan perlindungan kami dalam ibadah jemaat ini, kami memohon keadilan dan perlindungan kepada-Mu, sebab iblis serta segala musuh terus mengancam, selalu bermaksud jahat hendak menaklukkan kami. Penuhilah persekutuan ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dituntun untuk selalu mempercayai bahwa hanya melalui penderitaan Yesus Kristus kami memperoleh pembenaran dan hak kami dipulihkan selaku anak bagi-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba di ayat hafalan. Ayat hafalan
renungan kita minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 33 yang isinya, Kak, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Ya. Dan kita akan bernyanyi dengan judul lagu kita, Kak. JUJUR, jujur. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk penghafalan kita. Nah, sekarang kita pasiakon. Nah, kita ucapkan sama-sama ya adik-adik. Ayo, kita pasiakon. Ulang hora, manaksihon, hata nasokonon, marimbang, asoman, coma. Dalam bahasa Indonesianya, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, anak-anak, sikap yang baik. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi apa nih, Kak? Judul lagu kita, Bagi Yesus Kuserahkan. Adik-adik, kita masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia daripada Tuhan sehingga kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, ambil Alkitabnya. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Sama-sama kita membaca ya nak. Begini bunyinya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api,
Ia mengamati-matinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangislah dengan sedihnya. Firman Tuhan demikian. Tema kita hari ini adalah menyangkal Yesus. Apa artinya menyangkal? Siapa yang menyangkal? Menyangkal artinya adalah tidak mengakui, menolak bahwa Yesus adalah guru. Yesus mempunyai murid 12. Di antaranya salah satunya adalah Simon Petrus. Simon Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, membuat suatu pengakuan, "Guru, kemana engkau pergi? Ke situ juga aku ikut." Artinya apa? Kalau Yesus menderita, juga dia ikut menderita. Tapi kenyataannya kita lihat di dalam firman Tuhan ini yang temanya penyangkalan Yesus. Simon Petrus menyangkal. Setelah itu Yesus ditangkap dan diadili. Pada waktu itu dibawalah Yesus ke rumah imam besar Kayafas untuk segera diadili. Dan di sana, karena biasanya bagi orang Yahudi kalau sudah malam hari tidak ada boleh persidangan. Jadi menunggu besoknya. Ditaruhlah Tuhan Yesus di rumah imam besar Kayafas. Di sana sambil menunggu, murid-muridnya pada menunggu juga orang banyak. Pada waktu itu Simon Petrus juga mengikuti Yesus dari jarak jauh. Dia ingin tahu juga sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Nah, diam-diam dia dari jauh memperhatikan. Lalu ketika itu adalah seorang perempuan mengatakan yang duduk di situ sedang menunggu, mengatakan kepada Simon Petrus. Di dalam ayat 56 dikatakan, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tapi apa kata si Petrus? "Bukan, aku tidak kenal dia." Benarkah Simon Petrus tidak kenal Tuhan Yesus? Dia yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Nah, terus dia menyangkal. Ada lagi satu orang lagi mengatakan, "Engkau juga seorang dari mereka." Lalu Petrus menyangkal juga, "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan." Sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya ada lagi mengatakan kepada dia, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia." Sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Katanya yang mengaku dia tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Benarkah dia? Tidak. Dia mengatakan dalam pengakuan sebelumnya, "Guru, kemana engkau pergi? Ke situ aku." Tapi nyatanya, buktinya pada saat ini ketika Yesus diperhadapkan ke hal yang paling sangat sulit yang akan menderita, justru Simon Petrus tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya. Dia Simon Petrus tidak jujur terhadap dirinya sendiri, tidak jujur terhadap Tuhan Yesus. Dia berbohong, tidak kenal Tuhan Yesus. Itu menandakan bahwa Simon Petrus itu ketakutan dan tidak mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dia menyangkalnya. Di sini kita lihat anak-anak ibu semuanya. Di dalam ketika Simon Petrus menyangkal, lalu Yesus mengarahkan pandangannya ke Simon Petrus.
Lalu teringatlah Simon Petrus apa yang sudah diperingatkan Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, Simon Petrus sudah tidak mengakui Yesus sebagai gurunya. Dari situlah Simon Petrus merasa menyesal dan merasa sedih. Akhirnya dia keluar dari rumah imam besar itu, lalu dia menangis sejadi-jadinya. Artinya dia telah menyesali perbuatannya yang menyatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, kepada kita Tuhan mau mengajarkan melalui firman ini supaya kita jujur di dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengaku beriman, haruslah ditunjukkan kejujurannya di dalam hidupnya. Jangan pernah ada kebohongan. Contoh, murid ibu pernah seperti ini. Ibu buat dia PR, lalu besoknya ditanya, mana PR-nya? Lalu mengaku dia tidak mengerjakan, disuruh ke depan. Tapi ketika ibu bertanya, kenapa tidak kau kerjakan PR-mu? Lupa bu, hilang buku bu. 1001 macam dibuatnya alasan untuk membenarkan dirinya, untuk membela dirinya. Tapi apa yang terjadi di sini? Dia telah berbohong terhadap dirinya sendiri. Dia telah berbohong kepada ibu gurunya sendiri. Dia telah berbohong di hadapan Tuhan. Apa yang dia dapat? Hanya dosa yang dia dapatkan. Coba seandainya dia jujur, ibu aku malas mengerjakannya, paling dimarahi, dia itu dinasehati, selesai. Nah, jadi kepada kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita hidup dengan jujur. Katakanlah iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan katakan yang lain-lain. Selain itu adalah suara iblis. Jadi di sini apa yang mau kita lihat? Walaupun tadi Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus, tapi yang paling bisa kita lihat bahwa di ayat yang ke-62 tadi, dia menyesal, dia sedih, dia menangis. Kenapa? Karena dia menyesal akan perbuatan dia itu. Jadi ke setiap orang yang mengakui, yang menyesali segala perbuatannya, maka Tuhan juga akan mengampuni. Kita lihat sampai sekarang di kalau yang kitab ini, murid yang paling dikasihi Yesus justru Simon Petrus, tapi justru dia juga yang menyangkal. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak mau mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah. Sama seperti Simon Petrus, ketika dia menyesali perbuatannya, maka Tuhan juga mengampuninya. Maka ketika memberitakan firman Tuhan, Petruslah yang paling pemberani. Sampai dalam 1 hari dia berkhotbah, bisa 3.000 orang percaya dan dibaptisnya. Kenapa? Karena memang dia sudah betul-betul mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan Allahnya, sebagai gurunya, sebagai Allah yang menghidupkan iman percaya dia. Jadi kepada anak ibu juga, jangan pernah kita malu mengakui sebagai orang Kristen. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya itu apa? Meneladani, mencontoh, mengikut apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi saksikanlah perbuatan Yesus, mari kita contoh, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pasti jujurlah, seperti lagu kita JUJUR, jujur-jujur. Jujur itu artinya mengatakan yang sebenarnya, mengatakan apa adanya. Janganlah kita mau neko-neko, ya nak ya. Mari baik di rumah, kepada orang tua, marilah bersikap selalu jujur. Karena jujur itu adalah membangun iman percaya kita, membangun kepercayaan orang lain terhadap kita, membangun kepercayaan kita terhadap Tuhan, baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Dimanapun kita berada, marilah kita selalu hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran itu menuntun kita ke dalam jalan kebenaran.
Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengajarkan kami hari ini supaya kami hidup di dalam kejujuran. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mengatakan jujur, bersikap jujur di dalam kehidupan kami, agar kami nampak bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibadah kita akan selesai dan kita akan mengumpulkan persembahan. Duduk yang manis dan siapkan persembahannya adik-adik ya. Dan kita akan bernyanyi dengan judul lagu Saya senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Adik-adik semuanya, ibadah kita hari ini telah berakhir, maka kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah melaksanakan ibadah kami sekolah minggu yang dilakukan dengan secara online. Biarlah kasih Tuhan tetap yang menyertai anak-anak kami sekolah minggu dan juga guru-guru serta jemaatmu semua. Terima kasih Tuhan, himpun kami di dalam kuat kuasa-Mu itu agar kami dapat melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu pasada nami asetoranggamu semboi dalanan nami salaka natosa dopham hasoman nami torang age hujan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik jangan malu menjadi anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang jujur.